السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. قال أبو سيد محمد بن سيد علوي المالك الحسني في كتابه تحقيق الآمال فيما ينفع الميت من الأعمال رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. إلى أن قال al-marad nadhirul maut. Sakit adalah pembawa peringatan kematian. Jadi orang sakit itu sebenarnya diingatkan, ingat mati ya. Nadhir itu pembawa peringatan atau pertanda. Tsumma idza maridal insan, kemudian apabila sakit seorang manusia, insan, fayambawi, maka seharusnya lahu bagi dia insan itu an ya'khudha fit taubati, mulai melakukan fit taubati, pertaubatan. Ini peringatan sudah, karena pertanda sudah. Kalau sakit, tanda, sinyal, boleh jadi mendekati ajal, kematian sudah. Wal iktsar minal istighfar, dan memperbanyak istighfar, wa minadz dzikri lillah, dan memperbanyak zikir, mengingat Allah. Jadi waktunya sakit bukan malah tambah aneh-aneh ya. Sakit kok malah hiburannya yang melupakan diri kepada Allah. Wal i'tizar ilaihi, dan mengemukakan alasan, min salifi isaatihi, dari sesuatu yang telah lalu, isaatihi, dari perbuatan buruknya, wa ghafalatihi, dan kelalaiannya. Ya Allah, saya dulu pernah berbuat kesalahan ini, dosa ini, kelalaian ini. Ya Allah, saya dulu sebelum sakit tidak merawat kesehatan sehingga jatuh sakit. Di saat masih sehat, aceng leceng gara betibik, tinggal soko petok ada tak bisa berjalan. Gurau bercanda dengan temannya melampaui batas. Begitu sudah cedera, sakit, terganggu ibadahnya, menyesal. Atau orang yang hidupnya itu memang penuh dengan kelalaian, mudminul khamri, begitu dia terserang penyakit gara-gara khamrnya ya. Virus atau penyakit-penyakit yang disebabkan oleh hal-hal yang memang dilarang, seperti kecanduan, narkoba dan semacamnya. Begitu sudah terserang sampai pada kondisi yang kronis, tinggal penyesalan. Nah itu seharusnya dia i'tizar ilahi, bukan malah kemudian mencari kesembuhan dengan mengkonsumsi candu yang baru ya. Sebagian orang ingin sembuh dari sakit kecanduan dengan cara mengkonsumsi candu yang baru atau narkoba yang baru. Fa innahu la yadri la'allahu yamutu min maradihi dzalik. Maka sesungguhnya dia itu, insan itu, la yadri, tidak tahu, insan itu, la'allahu, boleh jadi dia yamutu, mati, min maradihi, oleh karena sebab sakitnya dzalik tersebut. Ini boleh jadi sakit yang terakhir yang mengantarkan kepada kematian. Wa la'allahu qad hadarahul ajal, boleh jadi dia itu qad hadarah, telah datang, hadir kepadanya al-ajalu, ajal kematian, batas umurnya sudah. Wa yaftimu amalahu, maka menutup dia amalnya, sudah amal terakhirnya. Wa ayyama umrihi, dan hari-hari dari umurnya.
Kalau umurnya usianya 80 tahun, ini dah hari-hari terakhirnya. Bil khairati, dengan kebaikan-kebaikan. Fa innal a'mal bi khawatimiha, karena amal perbuatan itu bi khawatimiha, dengan ditentukan oleh akhir, bagian akhirnya. Wal amrad, dan adapun sakit, penyakit-penyakit, mudzakkiratun mil akhirati, pengingat terhadap akhirat. Jadi sakit itu pengingat akhirat. Wa birruju'i ila Allah, dan mudzakkiratun birruju', pengingat terhadap apa, situasi atau suasana ar-ruju', kondisi kembali kepada Allah Ta'ala. Bukankah kita diajarkan wa idza maridtu fahuwa yashfin, kalau aku sakit Allah lah yang memberikan kesembuhan kepadaku. Maka kalau sakit kembalilah kepada Allah, karena penyakit dari Allah, obatnya dari Allah. Sebenarnya kita itu ketika sakit disuruh kembali kepada Allah. Mungkin anak amain jauh geluh makle mole ka benggona etobi, ada yang benar boleh. Pulanglah dia ke rumahnya. Sakit, iya, dipukul, iya, tapi untuk jerah, tidak jauh dari rumahnya, agar aman dalam pandangan pantauan orang tua. Dan kita ketika melihat orang yang sedang menderita sakit, maka sakit yang diderita itu sebenarnya seperti cubitan, pengingat agar orang yang sakit itu kembali kepada Allah. Barangkali karena sudah jauh dari ridha Allah, jauh dari tuntunan agama Allah, ya, dari bimbingan syariatnya, dari ajaran yang indah ini, maka kembalilah kepada ajaran Allah, kembalilah kepada Allah. Wal yusi bima yahtaju ila al-wasiyati bihi, dan hendaklah berwasiat kalau sudah sakit dan dirasa sakitnya parah, ya, hendaklah berwasiat dengan sesuatu yang butuh dia kepada wasiat itu. Mimma yuhimmuhu, dari sesuatu yang bernilai penting kepadanya, atau dia menilai penting sesuatu itu. Min umuri akhiratihi, berupa perkara akhiratnya. Saya kalau mati, tolong sawah yang di sebelah sana jadikan untuk wakaf masjid misalkan, ya. Saya kalau mati, tolong sebagian harta saya sepertiganya untuk fuqara masakin dari keluarga kerabat terdekat. Ya, ini pakaian dari pakaian saya untuk anak-anak yatim, anak-anak fakir, tetangga. Wa dunyahu, dan dunianya. Kalau dia punya harta dunia, wasiatkan dan diletakkan di tempat yang termudah, biasanya di bawah tempat tidurnya, di bawah bantalnya, agar kalau itu adalah sakit yang terakhir hingga terhantar kepada kematian, saat akan tajhizul janazah, dipersiapkan jenazahnya, begitu dibuka bantalnya, diangkat, oh ada surat, dilihat, oh ini wasiat terakhirnya. Siyama, lebih utama, lebih-lebih min hukukil khalq, terkait hubungan hukukul khalqi, hak-hak makhluk. Ini penting sekali, punya hutang piutang, punya tanggungan. Wa tabi'atihim, dan tanggung jawabnya, tanggung jawab kepada makhluk disampaikan. Tabiat ini adalah mas'uliyat, bertanggung jawabannya. Kalau dia sebagai pemimpin organisasi dilaporkan apa yang belum terlaporkan, berat, tanggung jawab. Fa innaha syadidatun, maka sesungguhnya tabi'atihim itu syadidatun, sangatlah berat. Wal khalas minha, dan melepaskan diri dari tabiat mas'uliyat, tanggung jawab itu asirun, sulit. Yang aneh justru ada berebut kekuasaan, berebut jabatan. Ini kalau tidak ingat mati, ya begitu. Malah dengan merebut kekuasaan dia harus melakukan kezaliman. Na'udzubillah ini.
Wal yakun dan hendaklah ada fi maradhihi dalam kondisi sakitnya itu ala ghayati wa nihayati ala ghayatin wa nihayatin min husnil dhanni billahi ta'ala. Hendaklah ada dalam kondisi sakitnya itu berada di puncak tertinggi, puncak terakhir dari sikap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini karena sudah menjelang kematian, jadi harus husnudzan kepada Allah. Jangan lagi suudzon. Arapang kok ya mak kering ben bangiran. Sehingga pangeran tak beles kan kok pas mati. Nah ini kan mati dalam aromasa pangeran tak beles kaban. Seperti apa orang ini? Ya mati dalam keadaan berburuk sangka kepada Allah bahwa sakitnya tanda bahwa Allah tidak belas kasihan. Mestinya kan seperti orang-orang soleh kalau berkunjung pada sahabatnya, teman karibnya yang sakit, diucapkan doa, la ba'sa, tahurun, insyaallah, tidak apa-apa, sakitnya kamu itu insyaallah tahur, pembersih dari dosa, dari kesalahan, insyaallah. Begitu kan dimotivasi. Ya, kadang-kadang kalau akrab itu bercanda sakit, kok sakit, tak nyaman tapi, iya. Itu bersih banget. Tulisan yang bersih. Tepaan iring sur itu. Siapa orang? Akhirnya, pada ngerti. Tapi kalau tidak paham, tersinggung. Enggak dosa pada siapa orang seperti tersinggung. Tapi kalau teman karib, dari mana makna itu? Ya dari tadi itu. La ba'sa, tidak apa-apa, sabar, hadapi sakit ini. Tahurun insyaallah, dibersihkan dosa-dosamu insyaallah. Bagaimana pakaian kalau akan dilipat, dimasukkan ke lemari, setelah dipakai usang ya sudah berhari-hari dipakai, ada noda, ada kotoran, ya semakin banyak kotorannya berabit cangerep suhulu pucuk. Seandainya punya perasaan pakaian ada terpental perdos kode. Ya. Nah, jiwa kita, diri kita itu seperti pakaian yang akan segera dijemur dan dilipat, diletakkan di lemari barzah. Ya. Akan dibangkitkan pada hari kiamat ketika sakit. Nah, itu orang yang paham dengan filosofi sakit, tenang saja, tahurun insyaallah, dibersihkan insyaallah. Beruntung dia kalau kemudian dosanya sudah diampuni sebelum kematian. Itu tandanya orang yang husnul khatimah. Berbeda dengan orang yang sedang maksiat, sedang sehat-sehatnya, pas lagi bermaksiat mati. Belum sempat dihapus dosanya, belum sempat dibersihkan dosanya di dunia, belum sempat bertaubat, langsung dicabut nyawanya. Ya, siap-siap sengsara di alam barzahnya, sengsara di alam akhiratnya. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, la yamutunna, tidaklah benar-benar mati kamu sekalian, hadukum, salah seorang kamu sekalian, atau janganlah mati, janganlah sungguh mati siapa salah seorang kalian, illa kecuali wahwa, sedangkan adapun dia itu yuhsinul dhann, berbaik sangka billahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Jadi berusaha jangan sampai matinya itu tidak suudzon, tidak husnudzon kepada Allah. Artinya suudzon, jangan sampai. Jadi berusahalah matinya mati dalam kondisi husnudzon kepada Allah ta'ala. Wal yakun dzalika, dan hendaklah ada hal tersebut itu, prasangka baik pada Allah itu, huwa dzalik al-ghalibu ala qalbi, yang menguasai atau menang menguasai hatinya, wal mustawli alaihi, dan yang menguasai hatinya, yang dominan di dalam hatinya, yang menguasai hatinya adalah prasangka husnudzon kepada Allah. Fa innahu ta'ala yaqul, maka sesungguhnya Allah ta'ala berfirman, ana inda dhanni abdi bi, aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Jadi tanda-tanda bahwa orang ini baik, prasangkanya.
Yang memberi prasangka itu siapa? Allah. Nah, kalau dalam prasangkanya di situ dia berbaik sangka kepada Allah, itu tanda bahwa orang itu dinilai baik oleh Allah. Bahasa tinggi, isyarah nih. Yang paham, ya, isyarah tinggi bahwa orang yang dikehendaki baik oleh Allah, prasangkanya dibikin baik oleh Allah. Dan sebaliknya, na'udzubillahi min dzalik. Wa ana ma'ahu hina yadhkuruni, dan aku bersamanya ketika dia mengingatiku. Ini lagi. Orang yang sedang ingat Allah ini berarti sedang berada dalam kondisi ma'iyah bersama Allah, bersama rahmatnya, bersama perhatian istimewanya, perhatian kasih sayangnya khusus pada dia. Ini semakin dia sering ingat Allah, tanda bahwa dia dalam perhatiannya. Maka hati-hati, khawatir orang yang semakin lupa berzikir berarti semakin dijauhkan dari Allah. Allahu a'lam bissawab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawakkalu ala Allah.